Hai teman santai, kembali lagi sama gue di podcast Santai Shy. Podcast yang membahas apapun yang terjadi di sekitar kita atau hal-hal yang menarik di mana aja di sekitaran kita. Sambil nemenin kalian yang di rumah aja, gue akan membahas sesuatu yang menarik nih. Nah, teman santai, kalian tahu nggak sih yang namanya sugar baby? Iya, sugar baby. Biasanya sugar baby barengan sama sugar daddy, ngerti kan? Nah, jadi tuh gue lagi iseng nih buka-buka Twitter. Eh, baca postingan dari akunnya HRD Bacot. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, HRD Bacot tuh melempar sebuah pertanyaan. Teman-teman tahu nggak akun HRD Bacot? Search deh di Twitter dan follow. Kalau bisa sih di follow. Nah, kadang HRD Bacot suka share lowongan pekerjaan gitu. Nah, HRD Bacot juga ada di Instagram, follow ya. Di IG itu namanya juga sama, @HRD Bacot. Jadi huruf kecil semua gitu. Nah, akun Twitter HRD Bacot ini tuh ngelempar sebuah pertanyaan yang membuat penasaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi dia tuh memposting gini. Serius nanya, yang punya atau jadi sugar baby, apakah di masa sulit ini masih dapat suntikan dana? Nah, kan? Karena teman santai tahu sendiri kan, di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak yang lagi kesusahan nih. Ada yang kehilangan pendapatan, ada yang kehilangan pekerjaan, banyak deh pokoknya. Nah, bagaimana dengan nasib sugar baby ini? Dan teman santai tanpa diduga dan dinyana ada yang jawab. Wow, kan? Teman santai, gue nggak usah ngejelasin ya perkara sugar baby itu seperti apa. Hello, hari gini belum tahu berarti mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. eh, lagi pandemi gini nggak bisa jauh-jauh dan malam-malam sih ya, malahan harus di rumah aja. Mungkin jelajah online-nya kurang jauh. Gitu sih kira-kira bahasa gue. Nah, dari beberapa yang jawab, gue akan bacain beberapa atau semua ya. Pokoknya gue bacain deh yang sempat diposting ulang atau dibikin threadnya oleh akun HRD Bacot ini. Jadi @HRD Bacot, cari di Twitter atau di Instagram. Pokoknya gue bacain deh beberapa thread yang hadir dan jawabannya cukup bikin senyum-senyum gitu. Jangan kaget ya teman santai. Nah, buat kalian cewek-cewek yang mau jadi sugar baby, gue nggak saranin sih, soalnya itu kayak narkoba. Jadi kalau kalian nggak pintar-pintar mengolah, kalian akan terjebak. Ya, ada nih ternyata juga yang kerja di garda depan menghadapi COVID-19. Jadi dia bercerita kepada si akun Twitter HRD Bacot ini ya. Dia tuh bilang begini. Aku kerja di garda depan, terus dediku biayain self isolationku di hotel karena pulang ke rumah juga nggak memungkinkan banget. Lumayan sih, aku juga nggak berani minta lebih dari ini, soalnya dia juga lagi morat-marit kerjaannya. Hmm, cukup pengertian yang ini teman santai. Nah, ini ada lagi nih. Ini paling lucu sih menurut gue. So far aman mincot. I am a sugar baby of Om. Iya, Om. Beliau kepala wilayah sebuah kementerian. Tiap bulan masih dikasih 10 sampai dengan 20 juta. Kemarin abis beli rumah dan tanah senilai 1 M. Kata beliau, sertifikat boleh di BN, tapi kita selesai. Gue sih beda kementerian ya sama beliau. Disensor ya micot, ya pastinya lah ya gitu kan. Nah, kebetulan si Miminnya itu jawab ya, dan dengan balasan dia bertanya, by the way, lu cowok apa cewek sih? Hahaha. Dan dia jawab, gue cowok. Ini sih bikin ngakak ya. Ada lagi nih, nah ini ada lagi nih. Nih, gini, aku baru kenal dia setahun, kenalnya secara cepat di Twitter ini. Tapi jangan kalian coba cari ya, susah carinya dan lepasnya. Aku masih dapat kok dana dari dia.
Kuliahku Sun di swasta yang terkenal itu dibayarin dia full. Dan baru semester 1 dia bayar bersama untuk kuliah. Sisanya dimasukin ke ATM dan sebagian deposito dan dijadiin emas maksudnya dijadiin emas. Aku dikasih duit jajan selama sebulan ini bisa 10 sampai dengan 25 juta. Aku dibuatin saham sama dia, tapi dia yang handle kok gitu. Intinya mah begitu. But in case we just baby girl and daddy king or people always say sugar dad gitu. Coba ya, nah dia berpesan jangan coba-coba ya kalian cari, bahayanya ketagihan. Nah ini sih menurut gue ya, sugar baby yang ini cukup pintar sih ya teman santai. Bisa memanfaatkan dengan cukup baik deh gitu nih. Ada lagi yang jawab, rata-rata via DM teman santai. Ya iyalah ya, gila aja diumbar identitasnya gitu kan. Ini seseorang yang cerita soal temennya gitu. Katanya sih ini cerita soal temennya. Curhat sugar baby. Ini seseorang yang gue kenal sih. Dulu dia simpenan salah satu CEO Mix Timur Tengah dan Europe. Awalnya cuma ani-ani doang. Lalu karena kenalan gue ini nih pinter, dipasrahin lah salah satu anak perusahaan di Jakarta. Anak perusahaannya ini berkembang pesat banget. Dia yang pegang pendidikannya hanya D3, bukan lulusan Ivy League, artinya adalah bukan lulusan dari sebuah perguruan tinggi ternama atau dia bukan lulusan S1 gitu atau S2 gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka pisah dan tahu-tahu kenalanku ini udah deket lagi sama bule lain. Lalu dia hamil dan nikah. Perusahaannya di Jakarta masih dia yang pegang dengan hubungan profesional atasan dan bawahan. Bahkan sekarang dia digaji 150 juta per bulan. Dia sekarang udah bukan ani-ani lagi, udah nikah resmi sama suaminya dan punya anak 1. Dia juga rajin nyumbang ke panti asuhan sama panti jompo. Ini sih juara ya, yang ini tuh juara banget teman santai. Bisa jadi CEO, jadi berawal dari sugar babe gitu. Nah, ini ada lagi yang membalas pertanyaan dari si HRD bacot ini. Nggak ngaruh mincot, temenku mantan mugari. Jadi maksudnya nggak ngaruh tuh artinya di tengah pandemik ini tuh nggak ngaruh dana yang diterima oleh sugar baby ini gitu kan. Tadi pertanyaan seperti itu. Nggak ngaruh mincot, temanku mantan mugari. Sugar daddy-nya masih ngasih range sekitar 30 sampai dengan 50 juta per minggu. Per minggu loh. Sekarang lagi disuruh cari rumah minimum 2M harganya. Ini true story. Dan ini dia yang paling biasa aja kelihatannya. Yes, temanku banyak yang jadi sugar baby-nya anggota DPR. Mereka punya arisan sendiri, perkumpulan RI2. Kalau ini gue no comment ya. Kalau udah berhubungan dengan yang namanya RI berapa lah itu no comment lah ya gitu. Nah ini ada lagi. So far masih aman. Mincot. Beliau sempat ngomel karena pendidikanku molor, jadi aku lagi ngambil S2. Bukan perkara uang semester, tapi beliau gak suka lihat aku males-malesan. Jadi sekitar tahun lalu aku dikasih deposito 1M dan bunganya buat tambahan uang jajan. Bunganya sekitar 3,5 juta per bulan dan uang jajan aku 5 juta per bulan. Dan kartu kredit dengan limit 50 juta. Biaya birthday trip tahun depan pun semua beliau yang tanggung. Padahal habis sekitar 35 sampai dengan 40 jutaan. Ini juga salah satu sugar baby yang cocok ya, memanfaatkan pendapatannya dengan cukup baik. So, dia aman sih. Nah, ini juga ada lagi. Aku mincot. Hehehe, sugar daddyku branch manager salah satu provider telekomunikasi di kota dekat kabupatenku tinggal. Awalnya dulu aku tuh SPG di branch yang dia pegang itu. Udah setahun resign disuruh kuliah. Corona gak mempengaruhi jatah bulanan sih, karena uang jajanku gak gede. Juga cuman 10 juta per bulan. Beda jauh lah mincot sama baby-baby di kota besar gitu kan. Nah, soal dampak corona, penjualan di tempat kerja dia nggak turun yang drastis juga sih. Mungkin karena kan orang banyak di rumah terus, jadi banyak yang boros kuota internet. Baru pertama kali loh aku cerita ginian. Oke, itu cukup berani ya teman santai. Nah,
Ini ada lagi yang cerita, sejauh ini sih masih aman-aman aja Min. Kebetulan dia GM di salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pangan. Malahan semenjak pandemi ini, selain uang jajan bulanan, beliau nambahin fasilitas buat aku. Mobil plus supir, uang bensin dan tol juga ditanggung. Karena aku masih masuk kerja sampai hari ini. Lalu si adminnya dari HRD Bacot ini nanya gitu kan, gimana cerita dapetin si Dedi gitu. Dan akhirnya dia bercerita lagi. Jadi awalnya pertama ketemu dia pas aku interview di kantornya. Untuk pertama kalinya ngobrol pas interview. Feeling aja bakal lolos kerja di sana. Dan ternyata bener lolos. Jadilah aku jadi sekretarisnya. Awalnya, obrolan kita cuma sebatas soal pekerjaan karena aku nganggapnya juga dia orang yang cukup tertutup. Tapi setelah jalan 2 bulan, penilaianku salah ke dia. Dan akhirnya dia nyatain perasaannya ke aku. Jujur ya, aku bingung sampai hari ini. Dia nggak pernah minta hal aneh-aneh dari aku, termasuk berhubungan badan. Dia beneran tulus. Akhirnya aku putusin buat resign, karena biar lebih leluasa punya hubungan sama dia. Aku kira setelah resign bakal udahan juga, tapi ternyata sampai detik ini, he never change. Tapi jangan ditiru ya teman santai. Kok teman santai sih? Maksudnya jangan ditiru ya teman-teman. Susah ngelepasinnya, bener-bener deh. Gitu kan. Nah, teman santai rata-rata memberikan teman santai. Jadi rata-rata tuh mereka memberikan pesan bahwa jangan pernah mencoba-coba untuk jadi sugar baby karena akan sangat sulit untuk melepaskan ini gitu kan. Nah, bicara soal sugar baby, gue juga ada cerita dia teman santai soal temen gue. Dia tuh pernah bekerja pada sebuah perusahaan gitu deh di daerah ujung timur Jakarta lah gitu. Nah, dia diterima kerja jadi sekretaris. Nah, salah satu bos di situlah gitu. Gue lupa ingat pokoknya. Salah satu bos di sana mendekati dia gitu. Karena kejadian ini udah lama banget, jadi gue tuh agak harus nginget-nginget dulu nih gimana ceritanya gitu. Pokoknya ketika itu tuh dia tuh bisa dapat uang tambahan deh selain dari gajinya gitu kan. Dan ketika itu bisa punya BlackBerry yang terbaru. Teman santai tahu kan nih tahun berapa kalau gadgetnya masih BlackBerry gitu kan. Nah, sampai ia bisa melanjutkan kuliah S1 karena ia cuman lulusan D3. Dan ia juga bisa beli mobil sih gitu. Sempat dimodalin berbisnis juga. Pada intinya dia mendapatkan cukup banyak hal, istilahnya mendapatkan banyak hal lumayan lah dari si sugar daddy-nya ini gitu. Nah, sekarang temen gue itu udah nikah dengan orang lain dan udah punya anak juga gitu. Jadi udah nggak tahu ceritanya lagi bagaimana kelanjutan dengan si sugar daddy-nya itu. Karena emang udah lama banget ya teman santai. Nah, teman santai fenomena ini tuh sudah ada ya sejak lama ya. Jadi mereka tuh pada dasarnya tuh mereka bukan menjual diri mereka. Jadi mereka bukan pelaku prostitusi. Artinya mereka tidak menawarkan diri gitu kan. Ingat itu. Rata-rata dari mereka pekerja dan berpendidikan cukup baik sih gitu kan. Walau tidak semua, tapi ada yang begitu. Nah, rata-rata mereka menjalin hubungan yang bisa dibilang terlarang ini dikarenakan beberapa hal. Ya, salah satunya adalah timbul perasaan dari si salah satunya perasaan yang bagaimana ya antara si Dedi dengan si bayi gula ini alias sugar baby ini. Jadi bisa jadi si sugar daddy-nya ini si ayah gula ini yang naksir si sugar baby ini, si bayi gula ini gitu. Rata-rata sih begitu. Jadi menaruh hati gitu. Tapi si Dedi kan udah nikah nih. Kalau belum nikah ya bukan jadi sugar daddy atau jadi sugar baby, ya jadi pacar lah hitungannya gitu kan. Nah, beberapa memang memanfaatkannya dengan tidak baik ya. Dengan mengalami hal seperti ini tuh beberapa orang tuh tidak memanfaatkan dengan baik. Tapi beberapa sangat memanfaatkan dengan sangat baik sehingga beberapa dari bayi gula ini berhasil dalam karir dan cukup sukses dalam usahanya. Bener sih teman santai, banyak dari mereka tidak menyarankan ini karena seperti jerat sangkar emas gitu loh. Tidak dikunci sih sangkarnya, tapi sulit untuk keluar dari sana. Karena sudah masuk dalam lingkaran yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, teman santai, kalau saran gue nih, ini saran gue ya gitu kan teman santai. Bila kalian udah masuk ke dalam lingkaran ini, manfaatkan ini dengan baik untuk menunjang karir, pendidikan, usaha, atau hal-hal yang menguntungkan untuk kalian, tapi tidak sesaat.
Artinya ya misalkan memang ketika ini semua terputus, kalian bisa berdiri sendiri dan kalian menjadi sesuatu gitu, kalian menjadi seseorang gitu kan. Beberapa sugar daddy emang cukup senang dan bangga ya dengan para sugar baby-nya ini karena menjadi orang yang sukses. Seperti tadi ada yang cerita kan, bahwa ada yang cerita kalau temennya jadi sugar baby dan dia sekarang jadi CEO dari salah satu perusahaannya yang dulu pernah jadi sugar daddy-nya dia gitu. Jadi teman santai jangan menghakimi ya gitu kan. Terkadang jalan hidup orang tuh beda-beda gitu kan. Mungkin beberapa punya jalan hidup yang terjal dan penuh rintangan serta berbatu, tapi sebagian juga jalannya mulus. Tapi ujungnya ternyata banyak rintangannya. Ada juga yang mulus-mulus aja jalannya, tapi yang dilalui bukan jalan tol, tapi jalan yang berliku-liku, berkelok-kelok, berbelok-belok gitu. Nah, beberapa penuh kesakitan, beberapa penuh kenikmatan. Nah, manusia kan nggak lepas dari dosa. Santai, Shay. Yang penting gitu kan, jangan lupa untuk ingat pada yang kekurangan. Apalagi saat ini sedang masa sulit ya, di mana pandemi ini tuh menyerang perekonomian di Indonesia dan juga di beberapa negara di dunia gitu kan. Di mana segalanya tuh serba sulit. Beberapa orang harus dirumahkan tanpa gaji, beberapa di PHK, beberapa dipotong gajinya, beberapa bahkan kehilangan penghasilannya ya, seperti para pedagang atau mereka-mereka yang bekerja harian itu tuh mereka tidak mendapatkan penghasilan. Bahkan para freelancer pun juga harus kehilangan job gitu karena kan banyak job-job yang ditunda, dipending atau mungkin dibatalkan gitu kan. Apalagi kan pemberlakuan social distancing, physical distancing dan juga PSBB ini kan pastinya menyulitkan sebagian orang ya teman santai gitu. Tapi teman santai, perkara amalnya sah atau tidak, halal atau tidak, selama mereka ikhlas memberi nih ya, istilah kata mereka ikhlas dalam memberi kepada orang yang membutuhkan, ya akan bermanfaat juga yang bagi yang menerima kalau menurut gue gitu kan. Jadi ya percuma duit halal kalau bilangnya kalian adalah dia tanda kutip adalah duitnya halal terus bersedekah tapi pamer gitu, gimana tuh gitu kan. Oh iya, teman santai, sugar baby itu nggak melulu cewek ya teman santai, cowok juga ada gitu yang jadi sugar baby. Iya nggak, ya kan, ya dong. Nah, ada teman santai yang cowok-cowok yang jadi sugar baby atau teman santai yang cowok-cowok punya sugar baby? Gue juga mau dong digulain. Ya namanya juga kegilaan dunia ya teman santai, tapi gila yang bikin tertawa. Salam santai, say.